Real Madrid menegaskan tidak akan mengubah strategi transfer mereka menuju 2026. Di sisi lain, kondisi Kylian Mbappe masih menjadi tanda tanya jelang Piala Super. Sementara itu, Vinicius Junior menatap 2026 sebagai musim kunci dalam perjalanan karirnya bersama Los Blancos. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid dipastikan tidak akan mengubah arah kebijakan transfer mereka menjelang tahun 2026, meskipun tim sedang berada dalam fase transisi. Menurut laporan AS, manajemen Los Blancos tetap yakin bahwa strategi yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir adalah fondasi terbaik untuk menjaga stabilitas dan daya saing klub dalam jangka panjang. Dalam kurun waktu 6 hingga 7 tahun terakhir, Real Madrid secara konsisten memprioritaskan investasi besar pada pemain muda dengan potensi tinggi, sementara perekrutan pemain berpengalaman dilakukan secara selektif, seringkali melalui status bebas transfer atau dengan biaya yang sangat minim. Hasilnya terbukti signifikan, baik dari sisi prestasi di lapangan maupun kesehatan finansial klub. Terakhir kali Real Madrid mengeluarkan dana besar untuk pemain mapan berusia di atas 25 tahun terjadi pada musim panas 2019, saat mendatangkan Eden Hazard, Ferland Mendy, dan Luka Jovic. Sejak itu, pendekatan berubah drastis. Nama-nama seperti David Alaba, Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, hingga Trent Alexander-Arnold direkrut tanpa biaya transfer besar. Bahkan Joselu, yang hanya ditebus sekitar 2 juta euro, menjadi contoh rekrutan murah dengan dampak besar. Sebaliknya, fokus utama klub adalah membangun skuad untuk 1 dekade ke depan. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Endrick, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras adalah contoh profil pemain muda yang dianggap mampu tumbuh bersama klub dan mengamortisasi biaya transfer dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, nama Kees Smit dari AS Alkmaar dinilai sangat sesuai dengan filosofi tersebut. Gelandang muda Belanda itu masih berusia 19 tahun dan dipandang memiliki potensi besar tanpa harus ditebus dengan biaya fantastis. Real Madrid percaya bahwa kunci stabilitas olahraga dan finansial terletak pada perekrutan pemain muda yang mampu mengenakan seragam putih selama bertahun-tahun. Karena itu, menjelang 2026, tidak akan ada perubahan arah. Proyek jangka panjang tetap menjadi prioritas utama di Bernabeu. Kekhawatiran Real Madrid terkait kondisi Kylian Mbappe terus meningkat, seiring munculnya indikasi bahwa cedera sang penyerang Prancis lebih serius dari perkiraan awal. Komentar terbaru dari media Spanyol semakin memperkuat rasa was-was di internal klub terkait waktu dan kualitas kembalinya Mbappe ke lapangan. Dalam wawancara di Radio Estadio Noche, jurnalis Alberto Pereiro mengungkapkan bahwa sekalipun Mbappe mampu mencapai final Piala Super Spanyol, kecil kemungkinan ia tampil dalam kondisi terbaik. Pernyataan ini memperjelas bahwa masalah yang dialami Mbappe bukan sekadar gangguan ringan, melainkan cedera yang berdampak signifikan pada perencanaan tim. Dari sudut pandang internal Real Madrid, absennya Mbappe dinilai sebagai pukulan serius dalam musim yang sudah diwarnai berbagai masalah fisik di dalam skuad. Penyerang berusia 25 tahun itu dipastikan absen pada laga La Liga melawan Real Betis, dan fokus klub kini sepenuhnya tertuju pada kapan ia benar-benar bisa kembali bermain secara realistis, tanpa mengambil risiko berlebihan. Saat ini, Mbappe menjadi tanda tanya terbesar Madrid jelang Piala Super Spanyol. Klub telah mengonfirmasi bahwa ia mengalami kesleo lutut, cedera yang cukup sensitif dan membutuhkan penanganan hati-hati. Hingga kini, belum ada kepastian apakah ia akan tersedia di turnamen tersebut. Pintu belum sepenuhnya ditutup, tetapi tidak ada pula jaminan bahwa ia akan siap tampil. Sikap kehati-hatian jelas mendominasi. Dalam kondisi normal, Real Madrid mengakui bahwa Mbappe seharusnya tidak dipaksakan bermain di Piala Super. Namun, keputusan akhir bisa saja diambil pada menit-menit terakhir, bergantung pada perkembangan hari ke hari. Staf medis dan Mbappe sendiri masih terus memantau respons lututnya terhadap latihan. Ada sedikit optimisme bahwa Mbappe mungkin bisa tampil di partai final jika Madrid melangkah sejauh itu. Namun, bahkan dalam skenario paling positif sekalipun, satu hal sudah dipahami dengan jelas. Jika ia kembali, Mbappe tidak akan berada dalam kondisi fisik 100%.
Real Madrid memasuki periode krusial tanpa sosok andalan di lini depan setelah cederanya Kylian Mbappe. Kehilangan pemain yang sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak tim, dengan kontribusi lebih dari separuh gol Madrid di semua kompetisi, menciptakan kekosongan besar, terlebih menjelang Piala Super Spanyol. Di tengah situasi tersebut, sorotan otomatis tertuju pada Vinicius Junior, meski performanya sepanjang paruh pertama musim jauh dari kata ideal. Menurut laporan Marca, winger asal Brasil itu menyadari sepenuhnya situasi yang ia hadapi. Vinicius menetapkan target yang sangat ambisius untuk tahun 2026, yang ia pandang sebagai musim penentuan dalam karirnya. Baginya, ini bukan sekadar soal bangkit dari periode sulit, tetapi tentang mengatur ulang segalanya, mentalitas, kepercayaan diri, dan performa di level tertinggi, baik bersama klub maupun tim nasional Brasil menjelang Piala Dunia FIFA. Cedera Mbappe, meski menjadi pukulan bagi tim, justru membuka peluang emas bagi Vinicius. Tekanan yang muncul di lini serang menciptakan ruang baginya untuk kembali mengambil peran utama, memikul tanggung jawab lebih besar, dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi wajah proyek Real Madrid. Musim 2026 dipandang Vinicius sebagai kesempatan untuk menghapus keraguan, menjawab kritik, dan mengembalikan versi terbaik dirinya. Namun, tantangannya nyata. Statistik musim ini tidak berpihak kepadanya. Vinicius belum mencetak gol dalam lebih dari 15 pertandingan bersama klub, sebuah angka yang mencerminkan betapa ia masih mencari sentuhan terbaiknya. Di saat yang sama, situasi kontrak dan masa depannya di Bernabeu juga belum sepenuhnya jelas, membuat performa di lapangan menjadi faktor penentu segalanya. Laga melawan Real Betis kini menjadi titik awal yang simbolis. Dari sanalah Vinicius berharap memulai kebangkitannya. Jika ia mampu memanfaatkan momentum ini, tahun 2026 bukan hanya akan menjadi musim penebusan, tetapi juga musim yang menentukan arah masa depannya di Real Madrid. Menurut kabar terbaru dari Marca, Real Madrid tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjual Nico Paz setelah sang gelandang kembali ke klub. Pandangan internal di Valdebebas sangat jelas. Pemain internasional Argentina itu diproyeksikan sebagai bagian penting dari generasi lini tengah berikutnya Los Blancos, bukan sebagai aset sementara untuk menghasilkan keuntungan finansial. Jauh dari sorotan Santiago Bernabéu, Nico Paz menjalani fase perkembangan krusial dalam karirnya. Bermain secara reguler dan memikul tanggung jawab besar, ia berevolusi dari talenta La Fabrica yang menjanjikan menjadi gelandang yang mampu memberi dampak nyata di level sepak bola Eropa. Perkembangannya mungkin tidak datang secara eksplosif, tetapi justru konsistensi, kematangan permainan, dan pemahaman taktisnya yang membuat Real Madrid sangat menghargainya. Sejak beberapa waktu lalu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Madrid berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico. Namun, setelah itu muncul perdebatan luas. Dengan lini tengah yang sudah padat, muncul spekulasi bahwa Madrid hanya akan membawanya pulang untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi di bursa transfer musim panas. Laporan Marca dengan tegas membantah anggapan tersebut. 2 musim di Italia telah menempa Nico menjadi pemain yang jauh lebih komplit, dan Madrid hanya perlu membayar sekitar 9 juta euro untuk membawanya kembali. Perkembangannya yang signifikan tentu menarik perhatian banyak klub, termasuk dari Serie A dan Premier League, yang siap mengajukan tawaran serius. Meski demikian, sikap Real Madrid tidak berubah. Nico Paz tidak akan kembali sebagai alat tukar, investasi jangka pendek, atau komoditas transfer. Ia kembali untuk menjadi bagian dari proyek olahraga klub. Madrid melihatnya sebagai fondasi masa depan lini tengah, simbol dari perencanaan jangka panjang, dan bukti bahwa kesabaran dalam mengembangkan talenta muda bisa berbuah hasil besar. Real Madrid mulai melihat cahaya di ujung terowongan di tengah krisis bek kanan yang mereka alami. Dani Carvajal, salah satu pemain paling senior dan berpengaruh di ruang ganti, telah kembali menjalani latihan bersama tim dan menargetkan comeback tepat waktu untuk Piala Super Spanyol. Menurut laporan terbaru dari Marca, Carvajal sudah mulai berlatih bersama rekan-rekannya dan menjalani proses reintegrasi secara bertahap. Hampir 70 hari setelah menjalani operasi pada lutut kanannya, bek berusia 33 tahun itu menunjukkan kemajuan signifikan. Meski kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama, kembalinya Carvajal ke sesi latihan tim membuka peluang realistis baginya untuk masuk dalam skuad Piala Super, di mana Real Madrid akan mengawali turnamen dengan duel krusial melawan Atletico Madrid. Perkembangan ini menjadi kabar sangat positif bagi Xabi Alonso. Selama lebih dari 1 bulan, pelatih Real Madrid harus menghadapi absennya bek kanan murni.
Cedera Carvajal yang diperparah dengan kondisi Trent Alexander-Arnold memaksa Alonso berulang kali berimprovisasi. Federico Valverde, Raul Asensio, hingga pemain akademi David Jimenez harus bergantian mengisi posisi tersebut dalam 5 laga terakhir, sebuah solusi darurat yang jauh dari ideal. Bagi Carvajal sendiri, ini adalah upaya kebangkitan lain setelah periode sulit yang dipenuhi masalah fisik. Di usia yang tidak lagi muda, setiap proses pemulihan membawa tantangan ekstra. Namun, timing kembalinya ia terasa sangat penting, karena Real Madrid memasuki fase krusial musim dengan peluang meraih trofi pertama, sekaligus tekanan jangka panjang menjelang Piala Dunia 2026. Situasi ini juga terjadi di tengah ketidakpastian masa depan sang bek. Kontrak Carvajal akan berakhir di akhir musim, dan hingga kini belum ada keputusan final soal perpanjangan. Meski akan segera berusia 34 tahun, kontribusinya masih dinilai berharga, meski rumor tentang kemungkinan petualangan di luar Bernabeu mulai beredar. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!